Ya udah kalau begitu seperti kita udah mendapatkan kabar baik dan ini dia game ketiga Piketon Alpha versus Aura. Oke, game penentuan masih terasa sangat-sangat panas dan juga menggetarkan. Tapi ada satu yang mengejutkan pula. Apa itu? Yang dibawakan oleh Aura Fire itu Saber dengan high end ray-nya. Meledak. Meledak. Oke, let's see. Saber kembali muncul di FPL Indonesia setelah 3 musim. Terakhir dipick oleh Geek Frieza waktu itu ya. Frieza ya, di season 8. Udah lama banget ya. Iya, Berarti ini Saber ini udah berlama bersabar. Yang akhirnya muncul lagi. betul. Dan sekarang kita lihat Saber siap untuk menghujam masuk ke dalam jantung pertahanan ataupun jantung jungle yang dimiliki oleh Piketon Alpha. Betul banget. Dan ini ya Flying Sword yang memang bisa membuka mapnya juga. Yap. Dan agresivitas dari Jesgar. Wah, Godiva sedikit lagi Godiva bisa dia bertahan. Hey, Godiva masih bisa menggocek namun tidak untuk waktu yang lama karena Godiva di-convert menjadi first blood presented by Samsung Galaxy S23. Yap, dan sebenarnya ini bakal jadi PR banget sih dari Jesgarnya yang memang harus banget owning dari awal. Oke. Ada 2 hero stopper yang bisa langsung auto lock, instant lock, dan lock yang pasti kepada Fanny-nya itu sendiri. Ini kita lihat aja ntar. Hai, akan ke Moskov kah? Atau ke Fanny nih? Karena kita tahu charge yang dia milikin itu lebih baik dipakai untuk kabur atau masuk. Pilihannya juga ada 2, tinggal bagi tugas. Godiva punya Divine Judgment. Yap. Oke, yang satu mungkin nantinya ke Marky, yang satunya ke Jesgar. Bisa jadi. Karena nggak boleh wasting skill, all in terhadap satu hero aja. Betul, kita lihat aja akan seperti apa nanti karena Marky pun harus dipukul mundur terlebih dahulu. Namun di bagian dari turtle-nya ada pertempuran yang terjadi. Sorizo udah berhasil mengusir mundur 2 player sekaligus dari Aura Fire dan turtle-nya. Harus menjadi satu turtle yang kereset begitu saja. Masuk lagi ke dalam pitnya. Godiva akankah siap untuk menghujam masuk ke bagian dalam dan juga siapakah yang akan dia tarik. Namun untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diamankan begitu lewat Jesgar. Dan juga ada satu orang yang berhasil langsung diamankan di mana Sabernya berhasil dihilangkan. Plus Fanny pun merasakan hal yang sama. Godiva langsung ditambah beban kehidupannya. Di mana Sorizo tadi naik ke atas pundak yang dia miliki. Namun Sorizo masih berhasil menggocek. Dan selamat dari area tersebut. Ini dia, akankah ada satu Fataling tapi ternyata Fataling udah dikeluarkan di area yang berbeda. Yes, dan selain juga tidak ada Fataling, Fataling juga masih ready dengan adanya satu gua Purify. Tapi Timeless Prediction Imbang. kembali imbang. Imbang lagi. Kembali berimbang. Barusan dihilangkan langsung Sorizo karena digetok oleh pedang segede pengeluaran. Namun untuk kali ini akankah Jaskarja berhasil dihancurkan lewat sebuah serangan sendiri yang dia lakukan. Ada backupan yang diberikan oleh Facehugger dan pas banget. Vertigo langsung tadi ditimpa kayak begitu kepala. Ini potensi agresif ini udah kelihatan banget ya dari kedua assassin yang digunakan sebagai jungle. Dan untuk kali ini game ketiga benar-benar semakin memanas, semakin sengit lagi. Perputaran cepat, rotasi cepat juga akan menjadi jawaban untuk kedua tim. Apalagi mereka juga dari Bigetron Alpha, mereka mengandalkan dengan adanya movement speed yang dibawakan bahkan 5-5-nya. Semuanya berlari-lari. Ini gimana ya, dari Facehugger-nya harus di-trigger dulu nih, dari Purify-nya. Kalau tidak, hanya akan menjadi sebuah setup yang sia-sia aja bagi Atlas. Yap, ini ada satu Purify aja sih sebenarnya Facehugger ya. Tinggal PR-nya mungkin nanti bakal di-trigger. Dan balik lagi, Facehugger dengan Purify ini juga menjadi satu hal yang tricky. Dia bisa menghindari Fataling tapi dia nggak bisa lari. Betul. Setelah Wings by Wings yang nggak ada, gimana Jesgar ini bisa jump ke arah belakang dengan mudah dan cepat pastinya. Betul. Tapi di saat nih ya, di saat coba lihat ada Orbital Sword tadi dan juga charge yang dilakukan bersamaan guna untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi bisa loh, Glue naik ke atas dari Parsha, lalu Parsha-nya Wings by Wing. Ada flying glue tau. Gue pernah masalahnya pakai one-one, dia naik ke atas pundak one-one crossbow of tank, ikut terbang. Tapi ini kalau Wings by Wings kayaknya enggak deh. Coba kita lihat nanti ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya dia mendarat kali ya. Mendarat. Langsung mendarat darurat dan sekarang pertempurannya. Coba lihat Fluffy-nya. Fluffy berhasil langsung menggocek di bagian belakang dan juga melakukan flank kick. Dan juga ada satu orang Sorizo-nya berhasil counter dia selamat tapi tidak. Karena Sorizo pun berhasil dihancurkan. Gamora diusir mundur tapi barusan Jaskar mulai hadir. Mencoba untuk memberikan damage tapi Jaskar cukup terlambat karena semuanya udah berpindah posisi. Dan Fluffy juga langsung flicker dengan sigap ya untuk menghindari damage yang diberikan oleh Jesgar yang tadi baru saja muncul. Dengan item yang sudah dibawakan Jesgar. Untuk kali ini ada sebuah heptasis yang diamankan. Dan ada defense juga nih menuju ke arah Magic.
yang mungkin dia respect banget karena damage dari Facehugger dan Godiva juga balik lagi. Dia kan punya debuff dan basicnya adalah dia magical damage kan. Yep. Jadi benar-benar respect banget juga. Demon Hunter Sword sudah diamankan untuk Kabuki, udah bisa join the fight. Dan untuk kali ini dari Moskovnya selesai dengan Corrosion Size juga beserta sebenarnya Inspire yang bisa dimanfaatkan untuk bisa nge-plating ataupun memberikan satu serangan nantinya. Waduh, ini dia dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Akankah Sorizo bertahan? Yap, masih bisa bertahan sejauh ini. Stuck di ultimate-nya pasti akan sangat-sangat nikmat sekali. Tapi barusan ada Saber yang berhasil dihancurkan begitu saja. Fluffy sendirian, ada Moskov yang terus memberikan damage lewat tombak yang akan dia keluarkan terus-terusan. Dan juga di bagian belakang ada sebuah backup yang diberikan lewat satu Feather Ice Ring. Namun ternyata untuk pergerakan dari Fluffy sempat dihentikan. Akankah mereka melakukan fight kembali? Facehugger berubah menjadi burung. Langsung aja mengejar ke bagian depan. Ada efek stun yang langsung diberikan. Dan juga untuk kali ini Kaye bisa dia bertahan. Tapi barusan Jaskarnya langsung ada yang juga memberikan damage begitu mematikan. Hilang seketika. Aura Fire terlalu memaksakan team fight di area tersebut. Dan kali ini dari keunggulannya mereka berganti-ganti. Ini kesengitan udah kian terjadi. 4 player yang hilang dari Aura Fire membuat dari Bigatan Aura Fire ini unggul pula. Dan sekarang kayaknya Markinya masih bisa bertahan. Coba lihat di area tersebut didorong lagi. Dengan adanya satu Spear of Misery dan juga Hai. Ditunggangi oleh Sorizo yang ada di atas pundaknya. Berhasil langsung diamankan. Sorizo terjebak seorang diri di gedok. Langsung dengan pedang sekali pengeluaran. Sorizo masih bisa kabur dari area tersebut. wow, Jesgar begitu agresif dengan Fanny-nya. Dia dengan masuk tempo dan juga timing yang begitu tepat. Inisiasi yang dilakukan oleh Sorizo dan untuk saat ini Hai dengan Sabernya masih belum optimal untuk bisa memanfaatkan pick off atau menghentikan pergerakan dari Jeskarnya sendiri. Atau justru bahkan dari Marki. Marki pun tadi udah kena bahkan nggak tumbang. Belum tumbang sama sekali, masih 0 death untuk saat ini. Dan sekarang setup menuju ke arah Tarto yang ketiga. Buset digitoknya begitu aja nih Gamora pergi ke arah mana dan Gamora berhasil dihancurkan. Berarti tidak akan ada backupan lagi untuk sebuah high ground. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Hai mengangkat ke arah satu orang di mana untuk kali ini. Kayeye tertinggal dan lenyaplah sudah. Dan itu dia potensi dari Fataling ya yang membuat dari Hai-nya juga nggak bisa masuk ke dalam Lord Turtle Pit. Sehingga tidak ada kontes pula, tapi yang ada adalah diskon dari Grab. 26.000 kalian bisa dapetin gunakan promonya di grb.to/. Weh, mentok ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Bisakah kali ini Fluffy bertahan karena langsung ditompakin terus-terusan. Lenyap. Itu ya, satu dash ability yang dimiliki oleh Moskov. Dia enak banget dan bisa menghindari adanya satu Bravest Fighter. Dan diberikan damage balasan yang membuat akhirnya dari Fluffy berhasil untuk dihilangkan. Dan damage beserta Spell Inspire yang membuat akhirnya lama-kelamaan bocor halus sih. Ya, nih Hai masih under masalahnya. Hai masih level 10 sama seperti Marki. Mungkin hanya ada beberapa orang Gamora mungkin yang akan bisa diangkat gitu loh untuk bisa mengatakan damage terus-terusan. Ataupun ya memang damage instan yang bisa dia berikan. Web, apaan itu? Di bagian atas tapi ternyata masih bisa bertahan. Hanya saja Kabuki akankah menjadi 1v1 situation? Hehe, masih cukup lagi untuk masuk ke dalam rumputan dan tidak mau pergi lagi. Oke, masih bersembunyi ya. Akhirnya gak bisa targeting ke arah hero-nya. Dan akhirnya disengage aja dari antara Fanny dan juga Cloud-nya dipaksa untuk mundur lagi, reset lagi. Tapi memang lagi dan lagi Marki mencoba untuk mendapatkan objektif sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan ada jungle-jungle yang dihabisi juga. Membuat dari snowballing Marki sendiri ini udah makin terasa. Belum terpick off. Jangan sampai terpick off karena itu akan jadi tabungan yang pecah untuk Aura Fire. Coba lihat ada WON yang udah langsung dikeluarkan. Feather Ice Ring untuk kali ini Markinya berhasil mendorong dengan adanya satu Spear of Misery dan juga habis Walkernya begitu aja memberikan sebuah attack spin yang begitu mematikan. Spear of Destruction, tombak antar kota antar provinsi yang bisa membelah kepulauan. Itu dia dilemparkan barusan. Bener banget. Dan akhirnya dengan adanya kesigapan juga respon yang begitu cepat Marki bisa menghindari. Karena tadi udah ada yang follow up juga. Facehugger-nya maju dan Fluffy untuk kali ini paksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Dan objektif gaming, Bigetron Alpha ini owning banget dari segi network dan bahkan dari 3 outer turret milik Aura Fire udah berhasil tuh dirontokkan. Oke, masih bisa ditahan tadi karena pinter banget Markinya. Pas ngeliat Saber WON langsung dikeluarkan loh. Jadi pas diangkat, ya hanya terangkat begitu saja. Nah ini udah mulai poking-poking, lihat ini damage-nya udah mulai kerasa banget, damage per second-nya. Web,
Itu dia, apa yang akan terjadi? Sempat mengeluarkan fatalingnya, tapi ternyata untuk kali ini kayaknya langsung melalui coba dan juga Jaska bisa memberikan damage yang begitu maksimal di mana dia bisa sat tanpa berlama-lama kau pun langsung ke Keben dan juga Sorizo ada di area tersebut untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player, namun untuk kali ini Hainya nggak bakal bisa bertahan lagi karena Sorizo balik arah dan juga Fluffy melihat dari kejauhan kalau Lordnya akan dihajar oleh Bigetron Alpha dan Godiva masih belum menyerah. Fluffy mencoba untuk memberikan gangguan, dia lompat dengan Brave Fighter. Gamora akankah dia bisa bertahan karena satu way terakhirnya. Gamora masih berhasil kabur. Ada pedang lagi yang langsung dikeluarkan begitu saja. Marky attack speednya begitu mematikan. Gamora masih bisa bertahan dengan ada satu lagi Void Crystal yang keluarkan guna untuk bisa memberikan efek slow. Dua orang ini berhasil mundur. Mundur lagi. Lord didapatkan tanpa adanya poin pick off sama sekali dari Bigetron Alpha membuat mereka untuk saat ini unggul banget. Unggul. Dengan adanya satu dorongan kembali Lord yang masih belum ter-enhance sih. Yap. Tapi menjadi motivasi pastinya untuk bisa melakukan serangan. Dan motivasi kalian untuk nonton langsung ke MPL Arena karena kalian bisa beli tiketnya di Blibli sekarang juga. Gas teman-teman ya, jangan sampai tidak dibeli nih. Oke. Ada Lord yang sudah berjalan di area bawah. Mark itu tadi hampir aja kena karena mananya udah nggak ada lagi. Di saat mananya nggak ada, dia nggak bisa ngedes dengan abis walkernya. Dia nggak bisa mendorong orang dengan satu spiro miserinya. Namun ternyata emang benar-benar nggak ada yang bisa masuk juga ke arah tubuhnya untuk bisa menghantarkan damage agar dari Markinya ataupun Moskov ini kelar. Oke, tapi untuk kali ini di mana Lord yang belum enhance nampaknya bakal coba untuk di defense dengan cukup mudah ya. Tapi dari inisiasi nih dari key-nya sendiri. Yap, itu coba-coba sakit banget loh, dan Fatalingnya connect. Untuk kali ini mereka berhasil menghancurkan, tapi di mana kayaknya pun langsung menghilang dan cukup cepat. Facehagernya masih sempat untuk menggunakan Wish by Wing guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sedikit lagi Epi tersia, Sorizo-nya berhasil selamat dilempar dengan Spear of Destruction. Tapi poin kristalnya menghancurkan triple kill. Dari kali ini memang aja membuat mereka kehilangan cukup banyak player. Hanya ada Facehager seorang diri. Gamora versus Facehager. The Battle of Mid Laner terjadi di arah base milik dari Aura Fire. Dipaksa untuk mundur, tersisa FS Harga sendirian. Agak cukup sulit untuk melakukan defense, tapi memang dengan HP yang gak cukup banyak yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar disiplin banget untuk mundur terlebih dahulu. Karena di saat nanti cooldown dari Feeder Ice Strike seorang FS Harga selesai, itu satu tetes hilang langsung pasti. Hilang. Bahkan bukan cuma dari sekedar Feeder Ice Strike, kalau Class of Trauma Energy Impact-nya connect, itu udah bisa langsung hilang sih. Maksudnya dari tadi itu kan belum terlalu optimal juga Sabernya nih. Yep. Sabernya mau ngeloknya ini memang pas dia saat dia masuk. Karena Sabernya gak bisa keluar gitu. Benar. Gimana membuat untuk Hainya benar-benar mengorbankan dirinya banget dari tadi. Iya, masih belum optimal ya dari tadi ya. Dengan sebenarnya pick off dari Kajanya juga menurut aku masih belum optimal. Yap. Oke. Dan akhirnya Bigetron Alpha yang masih bisa mengamankan keunggulan dan menabung pundi-pundi objektif. Yap. Ini bagus banget sih. Dan Jesgar. Wow. Jesgar ya. Iya, dia benar-benar berhasil untuk melakukan agresivitasnya loh. Maksa tabrak banget dengan mobilitas yang kencang dan pemilihan dari potensi-potensi energi yang akhirnya perhitungannya bagus banget. Ini masalahnya masih menit segini kan. Ini masih playgroundnya Fanny. Betul. Kalau nanti ya mungkin masuk ke lab banget, di mana orang berkumpul juga dirinya akan semakin sulit lagi. Akan sedikit follow up untuk penggunaan dari Assassin, begitu pula Saber. Mungkin untuk kunci-kunciannya ataupun lock-lockannya ya masih bisa aja. Barusan Purple Buff berhasil diambil lagi, sedikit lagi level max menjadi milik dari Jesgar. Oke, Facehager sudah siap dengan adanya Holy Crystal. Hunter Strike pula dikantongi oleh di tangan Fluffy. Tapi untuk saat ini satu base turret di arah bottom lane yang hancur dari Aura Fire. Kita bisa melihat juga dari segi itemnya di sini. Marky yang belum tumbang sama sekali. Dia udah benar-benar hampir full item. Tinggal satu lagi item defense menuju ke arah Athena Shield. Yap. Untuk bisa menghindari damage dari Facehager. Karena satu-satunya mungkin yang bisa jump ke arah belakang ya dari Feeder Ice Strike. Yap. Usai ini Marky udah kayak gimana tuh attack speed ya, coba lihat tuh Marky tuh. Corson Wehey, dibanting Godiva. Didorong lagi dengan satu Spiro Misery. Void Crystal terkena ke arah Cloud. Terbakar tubuhnya Glowing One di depan sekarang. Oke, Glowing One. Benar. Dan juga di mana Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sekarang sudah hadir. Dan itu dia Spare of Destruction yang memiliki global presence ya. Dia bisa mencoba untuk mencicil bahkan atau membuka mapnya terlebih dahulu. Tapi Saber ini tetap bisa menciptakan momen tau. Bisa. Kalau Mau misalkan gimana memang juga. ngelok ke satu poin penting, Iya, Marky. benar.
Antapun kalau memang dia tidak bisa langsung men-take down. Tapi mungkin nanti support-support dari rekan-rekannya. Hanya saja sekarang begitu apa. Mereka hanya tinggal memanfaatkan keunggulan. Udah 6.000 loh. Marky, attack speednya udah gila-gilaan. Mereka udah menang dari segala sisi. Satu base turret yang ada di bagian bawah udah remuk pula. Hanya tinggal mendorong dan juga mengoptimalkan apa yang udah mereka milikin. Yap, tinggal pembagian tugas saja. Siapa yang mau nge-lock Discar, siapa yang mau nge-lock Marky. Karena 2 ultimate ya dari Divine Judgment dan juga triple sweep. Itu bisa banget untuk bisa langsung mengkomitisasi dan menghentikan pergerakan dari Bigetron Alpha. Tapi untuk saat ini, dengan perbedaan atribut, tanpa adanya kontes. Gak bisa, weh Fluffy, what are you doing? Fluffy masuk terlalu dalam. Bahkan Godiva kali ini bisa saja menjadi korban. Coba lihat, akan kas dibanting tapi tidak karena kayaknya sudah mengeluarkan tadi. Oke, udah berhasil untuk mengeluarkan Fatal Link-nya. Dengan adanya 1 poin eliminasi yang berhasil diciptakan dari Bigetron Alpha. Fluffy menghilang, Lord yang berhasil untuk diamankan pula. Akankah dengan 5 player yang langsung saja mengawal Lord tersebut bisa mengamankan kemenangan secara instan? Karena dari Aura Fire, mereka juga masih punya high ground. Yep. Ini tinggal bagaimana Bigetron apa ya. Apakah mereka akan melakukan kesalahan yang sama atau tidak? Mereka pastinya udah evaluasi akan hal tersebut. Yep. Hanya tinggal memfinish 1 step lagi mereka bisa mendapatkan kemenangan. Spear of Destruction-nya udah mulai connect. Godiva mencoba untuk bisa menarik langsung ke arah 1 orang tapi ternyata dirinya masih cukup jauh. Tapi coba lihat ada pergerakan di mana untuk kali ini Fatal Link sudah dikeluarkan. Godivanya berhasil dihancurkan. Kabuki pun jadi korban. Dan juga ada 2 orang yang dimiliki oleh Aura Fire di mana mereka tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dan Lordnya berhasil masuk ke bagian dalam. Fluffy-nya juga berhasil dihancurkan. Dan benar saja base-nya akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan akhirnya Bigetron Alpha berhasil mendapatkan match pertamanya. Bigetron Alpha, match kemenangan pertama di minggu pertama setelah mereka harus menghadapi 2 raksasa di 2 hari pertama. Permainan yang mungkin sudah dievaluasi